Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siska Janet Saununu, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon, jurusan Manajemen Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek terkait pernyataan diri dosen pada aspek pengajaran dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah pemasaran online yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah menggunakan sistem pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang dilakukan baik secara offline maupun online learning. Adapun deskripsi mata kuliah pemasaran online yaitu menitik beratkan pada penggunaan teknologi internet secara signifikan yang mempengaruhi cara sebuah bisnis menjual produk mereka dan berinteraksi dengan pemasok mereka, dan pemasaran online atau e-marketing ini akan membantu kita mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan praktik penggunaan internet dan teknologi lainnya seperti media sosial, telepon seluler, untuk memasarkan barang dan jasa. Kemudian digunakan juga untuk meneliti berbagai model bisnis yang digunakan dalam pemasaran elektronik, serta mengeksplorasi teknik dan metodologi untuk melakukan penelitian e-market dan mengembangkan kecerdasan kompetitif dalam sebuah organisasi. Pemasaran online juga mempertimbangkan isu penting lainnya seperti akuisisi dan retensi pelanggan, serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan strategi e-marketing di pasar global. CPL pada mata kuliah ini diambil dari CPL jurusan manajemen yaitu CPL 5 dan CPL 9, mana CPL 5 itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan penerapan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian CPL 9 mampu merancang prosedur riset dengan tema terkini dalam ranah manajemen dan bisnis, mengkomunikasikan hasil yang diperoleh baik dari aspek praktis maupun teoritisnya demi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, adapun CPMK pada mata kuliah pemasaran online yaitu yang pertama, keterampilan kerja khusus yang terdiri dari mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang manajemen, kemudian mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, dan yang kedua penguasaan pengetahuan yang mana yang pertama itu menguasai konsep teoritis bidang ilmu manajemen secara umum, kemudian menguasai konsep teoritis manajemen keuangan, SDM, dan pemasaran secara mendalam, kemudian memformulasikan penyelesaian manajemen secara prosedural, dan yang ketiga aspek manajerial di mana mencangkup mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, kemudian mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Kemudian ada yang terakhir aspek keempat, sikap dan karakter itu mencangkup bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja sendiri secara profesional dan etik, bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja kelompok secara profesional dan etik, kemudian bersikap sesuai dengan tuntutan spiritual, kemudian bersikap sesuai dengan tuntutan sosial, dan juga bersikap sesuai dengan tuntutan profesional. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pemasaran online ini ada 3, yaitu yang pertama RPS yang dapat diunduh melalui e-learning Siakat Universitas Patimura di siakat.ac.id, kemudian PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, dan juga ada video pembelajaran. Nah, adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pemasaran online itu antara lain pada pertemuan pertama akan membahas mengenai RPS, kewajiban pembelajaran, sumber pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian ada e-marketing, past, present, and future, perencanaan pemasaran online, kemudian global e-market 3.0, kemudian ada riset marketing, kemudian connected consumer online, kemudian ada segmentation, targeting, differentiation, and positioning strategy. Kemudian nanti ada UTS pada pertemuan ke-8, dan mulai pertemuan ke-9 itu ada produk di online offer, kemudian price di online value,
e-internet for distribution, e-marketing communication owned media, e-marketing communication paid media, e-marketing communication earned media, dan ada Customer Relationship Management atau CRM online. Dan pada pertemuan ke-16-nya akan ada ujian akhir semester. Nah, penilaian pada mata kuliah pemasaran online ini juga mencakup 4 komponen utama, yaitu yang pertama kehadiran dan partisipasi di kelas itu bobotnya 10%, kemudian tugas dengan bobot 15%, kemudian UTS dengan bobot 35% dan UAS dengan bobot 40%. Semua penilaian itu dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa di kelas, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus yang diberikan di kelas. Nah, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran pada mata kuliah pemasaran online. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semoga selalu baik-baik saja dan sehat-sehat saja di tengah cuaca Ambon yang sedang tidak pasti ini ya. Oke, untuk mengawali kelas kita di hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti yang sudah saya umumkan sebelumnya bahwa hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 dengan materi Marketing Communication Paid Media. Materinya sudah saya share di Siakat, jadi bisa di-download PPT-nya. Kemudian ya, hari ini kita akan membahas tentang Marketing Communication Paid Media. Ada yang ingat minggu lalu kita sudah bahas apa? Silakan, enggak? Jadi untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang e-marketing communication, tapi tentang owned media, di mana di situ contohnya situs web perusahaan, terus blog atau media sosial perusahaan, dan juga newsletter yang dimana yang digunakan untuk berkomunikasi secara langsung ke audiens. Oke, baik. Baik sekali ya, jadi memang minggu lalu kita sudah membahas tentang own media, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh teman Rangga bahwa merupakan media atau channel yang dimiliki oleh perusahaan sendiri ya. Dan kali ini kita membahas tentang paid media, dari katanya mungkin sudah bisa tahu bahwa paid itu kan berbayar ya. Jadi kalau yang sebelumnya adalah media yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak berbayar, nah kali ini media marketing communication-nya yang berbayar atau paid media ya. Nah, untuk pokok bahasanya kurang lebih yang akan kita bahas hari ini ada pengertian paid media marketing, kemudian jenis-jenis paid media, keuntungan paid media performance matrix, dan nanti ada studi kasus di akhir pertemuan yang nanti kalian akan diskusi dalam kelompok. Saya bagi dalam kelompok-kelompok kecil dan nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk subjek PMK-nya kurang lebih seperti ini. Setelah pertemuan ini Anda semua diharapkan untuk bisa memahami dan mengimplementasikan format paid media, iklan pada media sosial, iklan seluler, serta paid media performance matrix. Oke, yang pertama apa sih itu paid media marketing ya? Jadi paid media marketing adalah strategi marketing digital di mana brand membayar untuk menampilkan iklan di platform online yang tujuannya untuk meningkatkan visibilitas produk atau layanan. Nah, tujuannya ini kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa perlu banget nih ini untuk meningkatkan visibilitas produk atau layanan kita? Karena sudah kita ketahui pasar internet atau pasar online itu kan besar ya. Siapa aja bisa taruh produk dia, siapa aja bisa taruh layanan dia di situ, dan belum tentu bisa langsung terlihat sama konsumen-konsumen potensial yang kira-kira membutuhkan produk atau layanan kita. Makanya saat suatu perusahaan bisa visible ya, bisa terlihat secara baik di pasar online, di pasar digital, itu akan semakin baik untuk produknya diketahui atau layanannya diketahui oleh calon konsumen. Nah, tujuan dan manfaatnya yang pertama meningkatkan brand awareness secara tepat. Jadi kalau secara cepat, Jadi kalau dengan menggunakan paid media untuk promosi atau menyebarkan informasi tentang produk atau layanan, itu nanti lebih cepat untuk bisa menjangkau konsumen, kemudian mendorong traffic ke website atau platform online. Jadi saat iklan atau promosi kita muncul, diklik, kadang kan langsung arahkan ke e-commerce atau ke web perusahaan gitu ya. Nanti traffic
ke web perusahaan dan platform online itu lebih tinggi. Kemudian secara tidak langsung juga meningkatkan konversi ke penjualan. Jadi kalau misalnya lihat-lihat ternyata pengen nih beli, jadinya bisa check out keranjang kuning atau check out Shopee ya. Kemudian menjangkau audiens spesifik melalui targeting. Jadi nanti setelah ini akan dibahas mengenai targeting juga. Jadi dengan paid media itu kan karena berbayar ya. Jadi audiensnya tuh kita bisa tentukan gitu biar tepat sasaran. Kita mau produk kita ini dilihat sama audiensnya seperti apa. Kemudian mengukur dan mengoptimalkan campaign berdasarkan data untuk mencapai hasil yang maksimal dan hasilnya juga bisa lebih cepat. Nah, ini jenis-jenis media berbayar atau jenis paid media itu kurang lebih ada 5 jenis ini ya. Ada iklan PPC atau pay per click, di mana pembayaran dilakukan setiap kali iklan diklik, menampilkan iklan teks dan gambar kepada user yang mencari platform seperti di Google atau di Bing. Jadi pembayaran setiap kali kalian ngeklik di situ, orang yang iklan itu dapat duitnya dari situ ya, berbayarnya di situ. Kemudian ada iklan display. Iklan display adalah banner atau iklan visual yang muncul di situs web, aplikasi atau platform media sosial, biasanya berisi gambar, video atau animasi dan ditempelkan di berbagai lokasi halaman web untuk menarik perhatian pengguna. Jadi kalau misalnya lagi buka blog terus tiba-tiba di sini ada iklan apa, nah itu kan kadang kalau tertarik atau kadang sesuai sama kebutuhan kita bisa langsung klik. Nah itu salah satu contoh iklan display. Kemudian ada social media ads. Jadi iklan media sosial jenis paid media yang menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, segala macam jenis sosial media lah yang menampilkan iklan berbayar. Jadi bukan cuma di blog-blog resmi atau misalnya blog berita gitu, biasa banyak ya iklan-iklan pop-up iklannya. Nah tapi di sosial media juga ada nih. Jadi di sosmed-sosmed yang sering kalian pakai lah, di Instagram, di Twitter, itu juga tiba-tiba saat kita lagi ngelihat Insta story orang gitu ya, tiba-tiba ada iklan padahal kita tidak berlangganan atau tidak follow gitu ya. Itu contoh social media ads yang ada di misalnya Instagram gitu ya. Kemudian ada native advertising, bentuk iklan berbayar yang dirancang untuk menyesuaikan dengan konten di sekitarnya. Jadi iklan ini dia sering muncul sebagai artikel atau posting yang disponsori oleh situs web berita atau platform media sosial yang membuat terlihat seperti konten organik. Jadi kelihatannya itu bukan iklan gitu ya, berita-berita yang relate aja ternyata ujung-ujungnya nanti iklan. Nah itu salah satu contoh native advertising. Kemudian mungkin yang paling kalian tahu ya, yang paling awam ada ini influencer dan affiliate marketing. Jadi melibatkan pembayaran kepada influencer atau affiliate untuk mempromosikan produk atau layanan. Hal ini, strategi ini dia memanfaatkan kekuatan basis pengikut besar dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi dengan bekerja sama dengan influencer, social media influencer kayak TikTok, Instagram, kemudian ada program affiliate marketing, biasa kalian lihat itu di TikTok ya, ada TikTok affiliate, Shopee affiliate yang share link, diklik nanti dapat komisi dan segala macam. Nah itu salah satu bentuk influencer dan affiliate marketing. Jadi semakin besar atau semakin well known tokoh yang diajak bekerja sama, misalnya influencer ya, pengikutnya banyak di sosial media, berarti semakin besar juga perusahaan itu dia akan dapat exposure gitu, dia punya calon konsumen, sehingga otomatis peningkatan pembelian itu juga pasti ada kalau dia pakai influencer atau dia bikin affiliate marketing dengan KOL ya, Key Opinion Leader gitu di sosial media yang punya pengikut yang besar juga. Makanya di sini dibilang memanfaatkan kekuatan basis pengikut yang besar dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi opini mereka didengar ya sama followers mereka gitu biasanya. Nah kemudian keuntungan menggunakan paid media kurang lebih ada 3 hal ini. Targeting lebih akurat, menjangkau audiens berdasarkan demografi, minat dan perilaku online. Jadi audiensnya nanti kita bisa atur gitu. Misalnya kita produk ini, awalnya kita punya produk perusahaan ini untuk misalnya semua kalangan usia, terus untuk unisex lah, laki-laki, perempuan juga bebas, tapi tiba-tiba kita mau bikin produk yang hanya untuk kalangan anak muda gitu, Gen Z, terus yang perempuan misalnya. Nah itu berarti kita bisa bikin targetingnya lebih akurat, dan kalau pakai paid media dia langsung ke tujuan-tujuan audiens yang memang kita targetkan. Kemudian hasil lebih cepat karena visibilitasnya instan, kemudian trafficnya juga segera setelah campaign marketingnya diluncurkan langsung muncul.
dan skalabilitas. Jadi mudah meningkatkan atau mengurangi anggaran sesuai kebutuhan kinerja. Jadi kalau misalnya dirasa kita butuh nih jor-joran untuk brand awareness untuk satu produk baru, berarti dibesarkan anggaran untuk paid medianya. Tapi ternyata kalau misalnya dilihat kayaknya udah cukup, kita udah mulai dikenal ya, kita nggak perlu terlalu bakar uang di awal untuk promosi, berarti bisa dikurangi gitu ya. Jadi aturable lah bahasanya untuk bisa mau pakai paid media yang kayak gimana. Kemudian ini kurang lebih untuk menentukan target audiens yang tepat. Jadi tadi saya bilang kan paid media itu keuntungannya adalah kita bisa ngatur iklan kita nih mau dilihat sama siapa gitu. Kenapa kita bisa ngatur ya, karena kita bayar gitu ya. Kita bayar, jadi kita harus bisa menentukan target audiens yang tepat biar nanti jangan udah susah bayar ternyata iklannya nyampenya di audiens yang bukan yang kita targetkan gitu ya. Jadi kita harus lihat 4 hal ini: demografi, minat, niat beli, dan perilaku online. Demografinya seperti apa? Gender, usia, kemudian lokasi, tingkat pendapatan. Nah, itu semua masuk di demografi. Biasanya perusahaan atau brand punya data-data ini sehingga dia bisa menyesuaikan campaign marketingnya seperti apa. Kemudian minat yang disukai audiens itu seperti apa gitu, yang dicari oleh audiens kita. Ini termasuk hobi, kesukaan, jenis konten yang mereka konsumsi. Apakah mereka seringnya lihat konten brand kita tuh saat apa? Saat live TikTok aja, atau mereka sering lihat Reels, atau mereka sering lihat postingan di feeds kalau ada giveaway. Nah, seperti itu kan datanya ada ya. Jadi bisa dilihat untuk minat konsumennya seperti apa. Kemudian niat beli. Niat beli menunjukkan tingkat kesiapan audiens dalam melakukan pembelian. Jadi bukan cuman mereka lihat-lihat aja, tapi apakah mereka check out gitu ya. Misalnya kalau di Shopee atau di TikTok tuh kadang kalau udah kelamaan ada di keranjang belanja kita, ada aja gitu brand atau toko yang seller yang tiba-tiba ayo segera check out bla bla segala macam. Jadi mereka mantau. Jadi sebenarnya aktivitas kita di e-commerce itu terpantau mulai dari kita buka-buka, kita masukin di keranjang kita tidak check out atau kita sering buka masukin keranjang langsung check out. Nah, itu kan perilaku seperti itu juga kan dilihat. Jadi niat beli kita dilihat apakah kita memang cuman tipikal yang masukin keranjang tidak check out atau memang yang garcep check out. Jadi berarti kita niat belinya tinggi. Nah, kemudian perilaku online juga perilaku yang mencerminkan aktivitas audiens di internet, termasuk situs web yang dikunjungi, nah riwayat pembelian, interaksi, apakah mereka sering komen-komen di postingan-postingan kita atau di live kita dan segala macam. Nah, data-data ini dimiliki sama perusahaan terutama di divisi marketing ya, untuk bisa menentukan target audiens, apalagi kalau pakai paid media. Jadi langsung tahu kita bikin konten ini untuk produk ini, audiens kita ini, bayar, blast, dah nyampe ke semua calon konsumen potensial. Jadi lebih cepat mengebus penjualannya. Nah, kemudian setelah itu ada paid performance matrix. Jadi ini matrix yang digunakan untuk mengukur ya. Jadi digunakan untuk mengukur efektivitas kampanye iklan digital berbayar, mengevaluasi performa dan mengoptimalkan anggaran iklan digital seperti Google Ads atau social media ads. Dan ini beberapa matriks utama yang sering digunakan. Jadi bukan cuman pakai ini, pakai itu, berbayar iklan yang ini, iklan yang itu, tapi apakah dia efektif? Apakah dia menguntungkan bagi perusahaan? Itu ada pengukurannya ya. Jadi menggunakan matriks ini, yang pertama ada impression, jadi jumlah tampilan iklannya sebanyak apa atau seperti apa. Kemudian CTR atau click through rate, presentasi klik dibanding tayangannya seperti apa. Cost per kliknya atau biaya rata-rata per kliknya seperti apa. Cost per mile, biaya per 1000 kali tayangan seperti apa. Kemudian ada conversion rate-nya, jadi persentase tindakan, misalnya pembelian setelah klik itu berapa persen. CPA atau cost per acquisition, biaya per konversinya seperti apa. Dan ROAS, return on ad spend, jadi pendapatan per biaya iklan itu seperti apa. Jadi ini hitung-hitungannya ada. Kalau misalnya semua hitungannya baik, berarti otomatis paid media yang digunakan itu berhasil gitu ya untuk kampanye marketing yang diinginkan gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian studi kasus ya. Jadi di sini saya minta kalian bagi berapa ya? Mungkin satu kelompok 3 orang gitu. Diatur aja kursinya dan kita akan diskusi mengenai ini ya. Studi kasus paid media copy kenangan, peluncuran menu es kopi rasa lokal. Jadi ini ada narasinya, narasi singkatnya silakan dibaca. Kemudian ini ada 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang kalian bisa diskusikan, kemudian nanti akan dipresentasikan. Oke, silakan berdiskusi. Waktunya saya kasih berapa menit ya? 30 menit lah untuk membahas diskusi ini. Oke.
Tiga orang, kalau itu berempat aja. Oke, waktunya sudah selesai. Kita sudah diskusi 30 menit. Silakan, mungkin ada yang mau coba presentasikan atau jawab nih 5 pertanyaan diskusi ini. Silakan, kelompok mana? Oh ya, silakan kelompoknya Juna. Ibu izin duduk saja. Ya, Oke, untuk di sini dari 5 pertanyaan kami akan mencoba menjawab. Untuk kelima-limanya itu, pertama, mengapa Kopi Kenangan memilih menggunakan paid media? Itu alasan menggunakan paid media adalah karena paid media mampu menjangkau audiens dalam waktu singkat dengan pengaturan target audiens yang sangat spesifik. Nah, untuk peluncuran produk baru, paid media efektif membangun awareness dan mendorong interaksi. Gitu. Untuk yang kedua, apa keuntungan menggunakan TikTok dan Instagram untuk kampanye ini? Gitu. Nah, TikTok dan Instagram itu sangat sesuai karena mayoritas pengguna aktif untuk aplikasi ini adalah anak muda, di mana segmen utama pelanggan Kopi Kenangan itu merupakan anak muda itu tersebut. Gitu. Kedua, platform ini juga mendukung konten visual dan video pendek yang lebih mudah dan menarik perhatian serta cepat viral gitu. Yang untuk pertanyaan ketiga, elemen komunikasi apa yang paling mempengaruhi keberhasilan kampanye? Nah, untuk elemen komunikasi yang penting dalam kampanye ini adalah penggunaan influencer, visual menarik, dan musik populer gitu. Nah, semua ini menciptakan koneksi emosional dan meningkatkan engagement audience gitu. Nah, jadi kayak penggunaan influencer, visual yang menarik dan musik-musik. Nah, biasanya kan sekarang itu penggunaan musik-musik itu sangat berpengaruh gitu Bu. Jadi ketika musik yang digunakan itu sangat FYP di TikTok atau Instagram itu, nah maka itu juga akan sangat menarik untuk orang-orang yang menggunakan aplikasi ini Bu. Nah, untuk yang keempat itu bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan kampanye pada paid media? Nah, untuk evaluasi keberhasilan itu dapat dilakukan dengan melihat matriks seperti jumlah tayang dan klik iklan, tingkat keterlibatan atau engagement rate, kenaikan penjualan menu baru, jumlah pembelian melalui tautan iklan. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi aku sempat jelaskan tuh, bahwa ketika kamu mau melihat keberhasilan kampanye paid media itu kamu bisa melihat melalui beberapa matriks yang digunakan tadi. Nah, untuk pertanyaan kelima itu, apa saran Anda untuk kampanye lanjutan Kopi Kenangan? Nah, saran yang bisa saya berikan di sini itu untuk kampanye selanjutnya, saran pengembangan bisa mencakup membuat challenge interaktif di TikTok, penggunaan pengguna yang melihat iklan, melibatkan komunikasi lokal agar kampanye lebih membumi gitu. Jadi gini Ibu, sekarang kan banyak itu yang lagi tren-tren itu buat challenge gitu. Nah, Kopi Kenangan juga bisa menggunakan kayak buat challenge serupa agar banyak orang yang lebih mengetahui tentang punya produk itu. Oke, bisa jadi Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Juna untuk jawabannya. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi tadi kurang lebih seperti itu ya. Salah satunya yang saya tangkap yang paling itu di saran ya. Saran terakhir ada bikin challenge ya. Jadi bagusnya selain ditunjukin konten iklan bentuk video, bentuk foto atau apa, ada challenge. Jadi biar ada engagement sama calon konsumen. Jadi kalau misalnya cuman brand aja yang bikin kasih konten tapi misalnya konsumennya cuman terima, itu biasanya tidak lebih efektif dengan konsumen terlibat langsung. Jadi kan kalau misalnya ada challenge di share satu orang, dilihat misalnya dia punya 10 followers, dilihat dari 10 followers itu dia bikin challenge lagi, begitu terus dia akan jadi efek domino dan akhirnya besar gitu. Jadi memang challenge itu saran yang sangat baik ya untuk kampanye lanjutan. Jadi bukan cuman konten dari produsen atau dari seller aja, tapi melibatkan interaksi dengan konsumennya.
Oke, tak terasa kita sudah selesai ya untuk pertemuan ke-13 ini. Hasil diskusinya semuanya juga tadi sudah saya periksa bagus-bagus. Semoga materi hari ini bisa nyantol ya di otaknya, bisa ingat dan bisa kedepannya kalau memang ada ketertarikan untuk bikin bisnis online misalnya atau terjun di marketing agent gitu, perusahaan marketing agent, ilmu ini akan sangat berguna sekali untuk Anda ya. Terima kasih semuanya. Tadi kita sudah mengawali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Oke, berdoa selesai. Selamat pagi dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian video pembelajaran mata kuliah pemasaran online pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hotu mese.